Selamat ya. Terima kasih. Si Jihan itu kenapa dia belum datang juga ya? Aduh, gawat. Ayah, ibu, Jihan kabur dari pernikahan. Kabur? Jihan, beraninya kau kabur dari pernikahan. Sopir tabrak dia sampai mati. Halo, kau di mana? Direktur Jihan, mobilnya terparkir di pinggir jalan. Tuan, ini data calon istri yang diaturkan kakek untuk Anda. Dia seharusnya sekarang ada di tempat pernikahan. Anda yakin ingin kabur? Jalan? Kau siapa? Turun. Nona, Anda salah orang ya. Ini bukan mobil pengantin. Direktur Jihan, Anda kemana? Maaf ya, aku salah naik mobil. Mas ganteng, bolehkah aku ikut nebeng? Lepaskan tanganmu. Kau menyemprotkan apa? Obat. Tuan alergi terhadap perempuan. Lebay? Tidak lebay sama sekali. Tidak percaya? Lihat saja. Mana ruang merahnya? Aku tidak alergi terhadap perempuan ini. Jalan. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Pernikahan keluarga Ji dan keluarga Fu. Tetapi kedua, mempelai tidak hadir. Sungguh lelucon terbesar di ibu kota. Turun. Mapmu. Pak Yofi, akhirnya Anda tidak alergi terhadap perempuan. Carikan aku beberapa perempuan malam ini. Pak Yofi akhirnya sadar juga. Cukup. Pak Yofi, Anda pilih yang mana? Atau keduanya? Diam. Kemarilah. Pergi. Pergi. Semua pergi. Kabur dari pernikahan membuatmu selelah ini? Kau bilang kau sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Kau kehilangan ayahmu sejak kecil, dikirim ke luar negeri oleh ibumu. Sekarang kau sudah susah payah untuk kembali. Kakekmu tiba-tiba meninggal dunia. Rumah pun juga direbut. Jihan, kau seharusnya menggunakan identitasmu sebagai Presdir Grup Dingseng untuk mengalahkan perempuan jahat itu. Sekarang belum waktunya. Cepat atau lambat, aku akan membuat mereka membayarnya. Semua yang seharusnya menjadi milikku akan kurebut kembali. Tapi pernikahanmu dengan keluarga Fu, kau bisa kabur sekali. Mana mungkin bisa kabur kedua kalinya? Dulu, bantu aku cari pria. Tolong carikan aku seorang pria. Cari pria apa? Sana cepat kembali tidur. Nomor kamarnya 3002. Berapa nomor kamarnya tadi? Ini dia. Cepat sekali. Sudah menemukan pria untukku? Siapa? Kamu? Aku. Aku ini sugar daddy-mu.
Akan kulihat siapa yang ayah siapa. Bagaimana bisa? Dia pria sewaan? Semalam aku segila itu? Aku benar-benar mesum. Halo, Bagaimana tidurmu? tekniknya lumayan. Teknik apa? Teknik siapa? Pria yang kau carikan untukku? Pria apaan? Masih sok jadi putri. Aku tidak menyewa pria untukmu. Kau di mana? Aku juga tidak tahu. Apa kau salah kamar? Hah? Salah kamar? Pria setampan ini, salah kamar pun tidak rugi. Waktu dan ukurannya tidak buruk. Sugar Daddy sudah tidur lalu mau kabur ya? Maaf, salah orang. Kemari, lepaskan. Lepaskan tanganmu, berbalik dan lepaskan. Semalam aku membuatmu sakit ya? Kenapa aku hanya tidak alergi padanya? Buka bajumu. Kau masih mau lagi? Itu? Bagaimana tarifmu? Gratis. Tapi Tapi apa? menikah denganku, Apa? perempuan dari keluarga Ji itu, jika kakek ingin menikahinya, biarkan dia saja. Menikah denganmu? Daripada menikah dengan tuan muda keluarga Fu yang tidak berguna, lebih baik menikah dengannya, setidaknya terlihat lebih nyaman. Baik. Namun, kita harus menandatangani perjanjian pranikah. Boleh. Pak Yofi? Siapkan perjanjian pranikah untukku. Aku akan menikah. Hah? Dengan siapa? Kamu. Bukankah kamu wanita yang kabur dari pernikahan kemarin? Masa berlaku pernikahan Nona Jihan dan Tuan Yofi adalah 3 bulan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diperpanjang. Selama periode tersebut, hubungan intim diperbolehkan, tetapi tidak boleh tidur bersama. Merepotkan sekali. Apa aku bisa memakannya? Sebagai pengingat untuk Tuan Yofi, jangan sampai jatuh cinta padaku. Kau juga. Kalian berdua bisa pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Jihan, dasar gadis jahat. Kamu berani kabur dari pernikahan, menikah dengan pria liar ini? Lihat saja, aku akan menghajarmu. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan? Kau berani memukul istriku? Sepertinya punya suami sebagai pelindung itu lumayan juga. Aku sudah menikah. Tidak mungkin aku menikahi sampah itu. Kalau bukan kau, siapa yang akan menikahinya? Siapapun boleh, aku tidak peduli. Kalau memang terpaksa, biar ibu saja yang menikahinya. Omong kosong apa yang kau katakan? Tuan, kakakku itu pembawa sial. Dia sudah membawa kematian pada ayahnya dan juga kakeknya. Apakah kau tidak takut dibawa sial olehnya? Aku akan mempertimbangkan perceraian setelah dia membawa sial seluruh keluargamu. Ayo kita pergi. Anak miskin ini sombong sekali. Rina, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Bu, Jihan sekarang sudah berani melawanku. Dia bahkan... Jihan, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Entah dia menikah atau dia mati. Rina, kaulah putri kandung ibu. Ibu melakukan ini semuanya demi dirimu. Bu, tenang saja. Aku pasti akan membawa Jihan kembali.
Yofi anak sialan. Berani-beraninya dia kabur dari pernikahan. Kakak memang tidak tahu diri. Seorang cacat bisa menikahi putri keluarga Ji, itu sudah termasuk keberuntungan. Galang, urusanku, kapan kau berhak ikut campur? Sejak kapan pernikahanku menjadi urusanmu? Apa aku salah? Kau cacat dan tidak berguna, menikahi keluarga Ji adalah keberuntunganmu. Aku sudah menikah dengan orang lain. Apa? Kau cepat ceraikan dia. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang membongkar makam ibumu. Urusanku akan kuselesaikan sendiri. Tidak perlu kau khawatirkan. Ayo kita pergi. Oh ya kak, malam ini ada acara kencan buta untukku. Kau harus datang ya. Kakek ingin aku menikahi CEO grup Dingseng, Nona Jihan. Benarkah? Selamat sebelumnya kalau begitu. Ayo kita pergi. Kalau saja aku tidak sedang terburu-buru meminta maaf pada Pak Yofi, hari ini aku benar-benar ingin membunuh wanita jahat ini. Berani kau lari? Sampai Tuan. kapan Anda mau bersabar? Aku sudah bilang jangan lari. Keluarga Fu sudah keterlaluan, berbuat semena-mena. Tidak Tidak tahu malu. apa-apa. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Siapa yang membuat keributan? Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Ini keluarga Ji, saya akan menyuruh orang mengusir mereka. Bicara, masih mau lari? Itu tuan muda besar keluarga Fu yang cacat. Ikut aku pulang. Anda berdua mencari siapa? Maaf, saya membawa putriku untuk meminta maaf kepada kakek Fajar. Tuan besar kami sudah kembali ke rumah lama. Silakan pergi. Ayo, perempuan jahat yang tidak berguna. Ikut aku pulang, ayo. Tidak mau. Wanita jahat, kembali kau. Pak Yofi, bagaimana jika Galang benar-benar menikahi CEO wanita Dingseng itu? Bagaimana? Kalau begitu, biarkan mereka mati bersama. Nyonya, Bagaimana dia bisa kabur dari kediaman Fu? Jangan-jangan dia... Kita bertemu lagi. Terima kasih ya. Kamu keluar dari rumah keluarga Fu. Iya, Kudengar keluarga Fu akan mengadakan pernikahan bisnis. aku hanya seorang pembantu kecil di rumah keluarga Fu. Saat berada di luar, identitas ditentukan sendiri. Pembantu kecil? Kok aku tidak tahu keluarga ini punya pembantu kecil seperti itu? Menjadi pembantu kecil itu sangat melelahkan. Tolong hidupi aku. Tidak bisa, tidak punya uang. Kamu naik mobil mewah, kamu bilang tidak punya uang, Ini punya bos. lalu kamu kerjanya apa? pria sewaan, Kamu ditanggung oleh wanita kaya? Bukan. Malam ini pukul 7, grup Fu akan mengadakan pesta kencan buta yang meriah. 2 putra grup Fu dan CEO Ji dari grup Dingseng akan hadir di acara tersebut. Mari kita nantikan pesta kencan buta ini. CEO wanita dari grup Dingseng paling menyebalkan. Kamulah yang menyebalkan. Aku kan tidak bilang kamu. Membicarakan orang di belakang, kamu tidak takut tersedak? Haidnya tidak teratur sebulan. Penyihir tua yang kejam? Sudah, lupakan saja. Siklusku teratur. Kunci rumah. Malam ini aku ada pesta. Kebetulan, aku juga mau ke pesta. Bersihkan rumah. Menyetir. Saham kecil grup Fu. Bagaimana perkembangan akuisisinya? Halo? Lulu? Kamu di mana? Astaga, lihat apa? Bukan apa-apa, salah lihat. Tuan, di mana kursi roda Anda? Jangan sampai keluarga Fu melihatnya. Tidak apa-apa. Itu putri sulung grup Lu? Putri sulung grup Lu. Ini bukan pesta topeng. Sekarang aku presiden grup Dingseng, aku harus tetap rendah hati. Kudengar putra kedua, grup Fu ingin mendekatimu. Bagaimana kalau kamu mendapatkan kedua putra keluarga Fu? Aku sudah menikah. Ya ampun, hebat. Lihat-lihat, keluarga Fu datang.
Penasaran seberapa jelek putra sulung keluarga Fu itu? Jihan, lihat, tampan sekali. Kamu rugi besar. Apa kau buta? Jihan, lihat, tampan sekali. Rugi banget deh. Kamu tidak punya mata ya? Jelas-jelas kamu yang buta, Rani. Aku pergi ke toilet dulu. Selamat datang di acara Kencan Buta ini. Karena ini acara Kencan Butamu, aku tidak akan ikut meramaikan. J, tunggu saja sampai aku menikah dengan Direktur Ji dari grup Ding Seng. Kamu akan diusir dari rumah. Apa pergi sana? Tolong jaga dirimu. Ini toilet pria. Suara ini kenapa begitu familiar? Sok suci banget sih, bukannya cuma pria sewaan. Kakak bisa saja memeliharamu. Siapa kamu? Aku sarankan kamu lebih baik bertobat. Baik. Setelah selesai membersihkan toilet, cepat pulang. Membersihkan toilet? Mari kita undang Nona Lu dari grup Lu untuk naik ke atas panggung. Nona Lu tahun ini berusia 23 tahun, lulusan Universitas Harvard. Dia putri dari keluarga Lu. Lalu siapa dia? Mari kita undang tamu misterius kita, Presidir grup Ding Seng. Mungkinkah dia? Wanita terkaya di seluruh negeri untuk naik ke atas panggung. Silakan, Presiden Ding Seng. Sok penting sekali. Apakah Anda Presiden grup Ding Seng? Kamu sedang bicara denganku? Aku bukan... Hanya Presiden Ding Seng di ibu kota yang bisa memiliki kartu hitam tanpa batas. Jika aku bisa menikah dengan tuan muda kedua keluarga Fu, bahkan jika akhirnya dia tahu bahwa aku bukan CEO Ji, juga tidak terlambat. Betul, aku Presiden grup Ding Seng. Musuh Ding Seng menemukan tempat ini. Mana orangnya? Tuan Muda Yofi barusan ada di sini. Tuan Muda Yofi, mantan tunanganku. Setelah acara Kencan Buta selesai, hadang mobilnya. Habisi dia. Siapa? Bos. Waduh. Perempuan ini menguping. Ya sudahlah, manfaatkan saja. Buta. Akan kulihat engkau itu asli atau palsu. Bos, dia memang tuli dan buta. Kalau tidak, dia tidak mungkin masuk ke toilet pria. Ayo pergi, lebih baik kita hindari masalah. Pak Yofi, Tuan Muda kedua dan Direktur Ji dari Ding Seng akan segera menikah. Pergilah. Dengarkan apa yang mereka bicarakan. Baik, Pak. Malam ini, aku pasti akan membuat presiden wanita ini melayani aku dengan baik. Dengan dekat dengan tuan muda kedua yang paling disayangi dari keluarga Fu, aku punya sandaran seumur hidup. Tuan muda kedua, aku ingin merepotkanmu untuk membantuku. Baik, aku pasti akan melakukan apa saja. Pak Yofi, Direktur Ji menyuruh orang-orang Tuan Muda kedua untuk memperkosa Nona Besar Ji. Nona Besar Ji, tunanganku. Aku merasa sangat bersalah karena telah melarikan diri dari pernikahan. Hubungi dia untuk mengingatkannya.
Halo? Suara ini sangat familiar. Halo? Suara ini terdengar familiar. Berani-beraninya dia menutup teleponku. Telepon lagi. Pulang aja. Adikmu yang jahat itu berani-beraninya memakai kartu hitammu dan berpura-pura menjadi dirimu. Rina? Kartu hitam? Bahkan berpura-pura menjadi dirimu untuk mencari pria kaya di sini. Aku akan menamparnya. Tenanglah. Kau punya ide licik apa lagi? Begini? Direktur Ji dari Dingseng, sebentar lagi ulang tahun kan? Benarkah ulang tahun Direktur Ji? Tanggal berapa? Supaya kami bisa mempersiapkan hadiahnya. Direktur Ji lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1999. Kata sandi kartu ini jangan-jangan 1999966. Ini bayaran telah berakting denganku. Tuan Muda, malam ini aku ingin bicara dengan Anda berdua saja. Aku juga berpikiran begitu. Tidak kusangka Presiden Grup Dingseng begitu bodoh dan mudah ditipu. Tunggu. Kau yakin kau Presiden Grup Dingseng? Jihan. Ku dengar Presiden Grup Dingseng bermain musik, catur, kaligrafi, melukis, menunggang kuda, dan memanah, semuanya ahli. Kau, kurasa tidak ada yang bisa kau lakukan? Berani-beraninya engkau meragukanku? Identitasmu, asli atau palsu, kita adu saja, baru tahu. Adu apa? Memanah. Adu saja, asal aku menang, tidak akan ada yang berani meragukanku. Baiklah. Jihan, apa yang kau lakukan? Ayo kita lihat. Rani, aku akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Siapapun yang menghalangi urusanku akan mati. Itu dia. Bukankah dia sedang membersihkan toilet? Kalau kau tidak mau ditangkap dan dipaksa menikah dengan keluarga Fu, tutup saja mulutmu. Perempuan jahat ini hanyalah tukang bersih-bersih toilet. Suaminya adalah seorang pria sewaan. Melakukan hal yang menghina nyonya? Ternyata dia hanya seorang pembantu. Bawa 2 cangkir teh untukku. Kau Tuli, pergi sana. Baik. Tunggu saja. Aku akan membuatmu meminumnya sampai engkau mati. Itu, Au. Kau? Memakai topeng, kamu masih bisa mengenaliku. Mantan tunanganku, dia tidak akan benar-benar datang untuk meminta pertanggungjawaban, kan? Tuan Besar Yofi, apa yang akan kau lakukan? Kau mengenalku? Siapa yang tidak kenal Tuan Muda cacat dari keluarga Fu? Sifatnya kasar dan kejam. Apa katamu? Aku sudah menikah, jangan ganggu aku. Konsumsi malam ini ditanggung olehku, Presdir Grup Dingseng, yang membayar. Seseorang gesek kartuku. Rani, aku akan membiarkanmu menikmati sepenuhnya gelar wanita terkaya di negeri ini. Kuharap pada akhirnya engkau tidak menangis dan memohon padaku. Saldo tidak mencukupi. Bagaimana mungkin ada miliaran rupiah di kartu ini? Direktur Jian, Rani sudah membayarnya dengan uangnya sendiri. Masih belum cukup. Aku ingin dia tidak punya apa-apa. Pria sewaan zaman sekarang, sekaya ini, rumah mewah miliaran rupiah. Ini kontrakan. Ayo ke lantai 2. Kamu tinggal di kamar atas. Kamu tidak tinggal bersamaku. Kamu sedang apa? Kenapa? Lupa perjanjian pranikah? Jika kamu ingin tidur denganku, juga bukan tidak mungkin. Tidak mau.
Aku tidur dulu. Hei, itu kamarku. Kamar tamu ini, kenapa suram sekali? Mana orangnya? Kamu datang ngapain? Jangan teriak, jangan teriak. Pakai dulu. Kamu mau apa lagi? Pertama, ini kamarku. Kedua, ini paketmu. Tolong bukakan untukku, ini piyama yang dikirimkan sahabatku. Nona, seleramu cukup unik. Apa? Cepat bukakan untukku, aku mau pakai. Baiklah. Kalau begitu, pakai sendiri. Aku keluar. Lulu? Itu pilihan terbaikku untukmu. Sudah kau pakai? Tentu saja belum, aku kabur. Ayo, bersulang. Malam ini pesta lajangku. Bersulang? Malam ini pesta lajangmu, mari kita rayakan. Terima kasih. Kenapa pakai topeng jelek ini? Tuan muda Yofi yang mentraktir semuanya. Nona muda Jihan yang mentraktir semuanya. Kenapa dia ada di sini? Kamu juga di sini. Duduk kemari. Cepat pakai topengku. Jangan sampai identitasku terbongkar. Suamiku datang. Aku akan kedatangan teman sebentar lagi. Duduklah di sebelah sana. Tadi, Tuan muda Yofi bilang mentraktir semua orang. Kamu kenal dia? Tidak terlalu kenal. Tadi aku dengar kamu minum bersama CEO Ding Seng. Aku tidak kenal. Baju itu kamu belum pakai dan perlihatkan padaku. Siapa juga yang mau memakainya untukmu? Mas Ganteng, minumlah segelas. Pergi. Aku sudah punya istri. Maaf ya, suamiku alergi sama wanita lain. Bawa istri untuk minum, sakit jiwa ya. Silakan pergi. Yofi, kau jauhi Tuan Besar Fu ya. Dia bukan orang baik. Bukan orang baik? Apa aku punya hutang gaji padanya? Jelek dan menyeramkan. Kakinya itu digunakan untuk menggoda wanita bersuami, lalu dipatahkan oleh suami wanita itu. Kamu kenal Tuan muda Yofi? Dia mantan. Mantan apa? Suamiku. Aku kepanasan. Pak Yofi, apa mungkin Nyonya diberi obat? Pulang. Kamu mau kemana? Ke kamarku. Baiklah. Jangan lupa minum obat. Kamu seharusnya pakai baju itu, baru naik lagi. Pak Yofi, sebenarnya Anda tidak perlu datang sendiri untuk negosiasi ini. Proyek di timur kota? Grup Ding Seng.
berkali-kali merebut proyek kami. Sudah waktunya untuk bertemu presidir wanita grup Dingseng ini. Ibu Jihan, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Ini adalah kalung berlian yang diberikan oleh para pemegang saham senilai 10 juta. Presidir, proyek ratusan miliar di Kota Timur telah berhasil. Presidir, Ketua, Dewan Direksi Grup Makmur memberi Anda 10 rumah di Teluk Indah dan dengan tulus mengundang Anda untuk makan malam bersama. Selamat pagi, Presidir. Pak Yofi, Presidir Dingseng sudah tiba. Bagaimana bisa dia? Selamat pagi, Perdir. Nyonya? Ayo, bubar, cepat. Jihan, Suamiku, kamu sedang bersih-bersih di Dingseng? cari uang tambahan? Aneh, Presidir Dingseng sudah datang. Kemana sekarang? Kalian sibuk dulu ya. Aku mau bersih-bersih toilet. Kenapa dia datang ke Dingseng? Rani, sudah bertahun-tahun aku mengenalmu, tak kusangka kamu ternyata Presidir Dingseng. Kenapa dulu tidak pernah cerita? Aku suka rendah hati. Kamu buta, ya? Jihan, kamu sedang membersihkan toilet di Dingseng? Minggir. Rani, bukankah ini kakak tirimu? Kenapa dia membersihkan toilet di sini? Menjijikkan sekali. Mau lewat ya? Boleh, tapi lewat di bawah kakiku. Kau tak pantas. Perempuan jahat, beraninya kau menginjak. Palsu. Palsu apa? Diam, segera berlutut dan jilat sepatuku. Atas dasar apa? Atas dasar ini adalah grup Dingseng dan aku adalah pemiliknya. Kau bilang begitu? Ya begitu. Kalau begitu, aku juga CEO grup Dingseng. Kau, CEO grup Dingseng, kau hanyalah anjing kurap. Jihan, bukankah kau selalu ingin tahu bagaimana ayah dan kakekmu meninggal? Ayahmu ditikam sampai mati oleh kami. Ayahku benar-benar dibunuh oleh kalian? Kalau bukan kami, siapa lagi? Kau pikir harta keluarga Lingku berasal dari mana? Semuanya direbut dari ayahmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Aku akan membuat kalian membayar nyawa ayah. Membayar nyawa? Jihan, kau tidak punya bukti. Ibumu sekarang mengabdi pada keluarga Lin. Sekarang aku akan mengantarmu ke alam baka untuk bertemu dengan ayahmu. Kamu membunuh seseorang. Aku. Bagaimana dengan kita? Kalian semua diam. Aku CEO Dingseng. Membunuh seseorang memangnya kenapa? Kamu seret dia untukku? Apa yang kau lakukan? Buang mayatnya. Kenapa, Pak? Cepatlah. Kalian berdua, tutup mulut kalian. Kalau tidak, ayah kalian akan dikeluarkan dari grup Dingseng. Tenang saja. Ikuti mobil di depan. Jihan, kamu meninggal karena tertabrak mobil. Bukan aku yang membunuhmu. Jangan. Jangan takut, ada aku. Yofi. Jangan takut, ada aku di sini. Peluk aku. Aku takut setengah mati. Pak Yofi,
Nyonya, tadi sangat berbahaya. Siapa yang mencoba membunuh Jihan? Presidir grup Dingsen Rani, juga mantan tunangan Anda, adik dari Nona Rani. Adik? Pak Yofi, mungkinkah Nona Rani mengetahui keberadaan Nyonya? Jadi dia... Ada kemungkinan itu. Tapi Presidir ini tidak bisa dimaafkan. Ini undangan pesta ulang tahun Presidir Dingseng. Kalau begitu, jadikan hari ulang tahunnya sebagai hari kematiannya. Rani berani-beraninya mengadakan pesta ulang tahun dengan menyamar sebagai aku. Hari-hari baiknya sudah berakhir. Bentuk tubuh ini luar biasa. Kamu sengaja? Bangunlah. Temani aku ke pesta ulang tahun. Sekarang? Kenapa? Kau mau membersihkan toilet, jadi tidak ada waktu. Baiklah, hati-hati dengan lukamu. Cepat ganti baju. Silakan naik, Putri. Bukankah kamu pergi ke pesta? Kamu pakai baju ini untuk membersihkan toilet. Penampilan seorang putri? Kalungmu ini. Palsu? Nanti aku akan memberimu yang asli saat ulang tahunmu. Ayo jalan. Menggunakan uang wanita kaya lain untuk membelikanku hadiah, aku tidak mau. Ngomong-ngomong, di mana kamu akan membersihkan toilet? Hotel Kowloon. Kebetulan sekali, Nyonya, kami juga akan ke Hotel Kowloon. Jangan banyak bicara, ayo jalan. Ini cek 10 juta rupiah, ambillah. Rani, baik sekali pada kami. Rani, apapun yang kau minta, akan kami lakukan. Uang kecil ini bukan apa-apa. Jika dia menyuruhmu membunuh, apa kau akan melakukannya? Tidak punya otak ya? Jihan, bukankah kau sudah mati? Rani, saat itu dia jelas-jelas sudah meninggal. Diam. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk membalas dendam. Tukang bersih-bersih toilet, kau tahu siapa dirimu? Kau juga tidak melihat ini di mana? Siapa kau? Ini adalah pesta ulang tahun Rani, Presidir Dingseng. Aku putri Tuan Wang, pemegang saham terbesar Dingseng. Kau tidak pantas tahu nama kami. Nona Wang, grup Dingseng milikku. Kapan namanya diganti? Grup Dingseng milikmu? Dingsengmu? Jihan, kau sedang bermimpi di siang bolong ya? Kurasa kaulah yang sedang bermimpi di siang bolong. Perempuan jahat, diamlah. Seharusnya aku melihatnya langsung saat mobil itu menghancurkanmu. Kurang ajar, aku akan membuatmu menangis dan berlutut memohon padaku. Aku bukan hanya kurang ajar. Aku juga seorang pembunuh. Memang kenapa? Sekarang semua orang menghormatiku karena akulah wanita terkaya di negara ini. Lepaskan aku. Rani, orang sepertimu seharusnya masuk neraka. Aku akan merebut kembali semua milik keluarga Ji. Siapa yang bisa mengirimku ke neraka? Engkau? Kalung ini. Kenapa terlihat begitu familiar ya? Bukankah kalung ini hadiah dari ayah kita untuk CEO grup Dingseng? Mungkinkah wanita ini benar-benar? Apa jangan-jangan Jihan benar-benar Presidir Dingseng? Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan kau benar-benar penipu. Rani, selama ini kau makan, memakai milik kami, mengenakan pakaian kami. Jangan-jangan kaulah penipu itu? Diam. Bukankah sudah kuberikan cek pada kalian? 2 cek kosong saja kalian percayai? Benar-benar bodoh. Nyonya Rani, para tamu sudah tiba di luar. Apakah boleh mempersilakan mereka masuk? Silakan mereka masuk. Anda adalah? Presidir Dingseng, Jihan. Kalung ini palsu, kau juga palsu. Keluar kau dari sini, ini pesta ulang tahunku. Presidir Dingseng ini ada apa sih? Tidak memperbolehkan tamu masuk? Sombong sekali. Presidir Dingseng, memang punya kemampuan itu. Kah kau ini? Cacat begini? Ikut-ikutan ramai apa? Lihat, ini Patek Philip, hadiah dari Presidir Dingseng untuk...
Kau tertawa apa? 2 jam tanganmu itu palsu. Mana mungkin? Ini hadiah dari Presdir. Grup Dingseng untukku, bagaimana bisa palsu? Presdir menyukainya atau tidak? Kalung 100 miliar rupiah yang kita beli bersama. Tenang saja, asisten Ma bilang Presdir Jihan sangat menyukainya. Ngomong-ngomong, putriku secara pribadi dengan Presdir Jihan hubungannya cukup baik. Benarkah? Selamat untuk Anda, Pak Wang. Presdir Jihan. Rani, kenapa kau memberiku jam tangan palsu? Tuan muda, dengarkan aku. Minggir. Karena dia sok kaya. Aku sedang berbicara dengan Presdir, Grup Dingseng. Kau tukang bersih toilet, mengapa ikut campur? Suruh orang patahkan lengan Galang. Lancang, berani menghina Presdir Dingseng. Satpam, seret kedua orang ini keluar. Presdir Yofi, Nyonya, dia sepertinya Presdir Dingseng. Pak Wang, Anda bilang ini tukang bersih toilet adalah Presdir Grup Dingseng. Apa? Tukang bersih toilet? Tuan Muda Yofi. Anda Direktur Ji? Aku tidak tahu kok sebodoh ini. Direktur Ji, kalung yang kami berikan, apakah Anda suka? Ayah, kalungnya pecah. Bagaimana bisa? Dia menipu kami dan mengatakan dia adalah CEO Grup Dingseng. Siapa kau? Berani menyamar sebagai Direktur Ji kami? Perempuan jahat. Rani, sudah aku bilang, aku akan membuatmu berlutut dan menangis memohon padaku. Direktur Ji, wanita jahat ini menyamar sebagai Anda. Ini pisau untuk Anda. Jihan, ayahmu sudah meninggal, sudah bertahun-tahun. Tidak bisakah kau melepaskan dendam pribadimu? Kita ini keluarga. Melepaskan? Aku ingin kau menanggung semua yang ayahku derita sebelum dia meninggal. Jihan, pergi mati sana. Hati-hati. Tuan Besar Fu, Anda terluka? Tidak apa-apa. Dasar cacat. Wanitamu siapa? Perempuan dari keluarga Ji? Menggodamu di sini? Presdir Grup Dingseng? Tidak berkaca dulu? Dengan penampilanmu yang seperti hantu. Bodoh. Apa katamu? Kau. Presdir Ji. Saya juga korban. Saya ditipu oleh perempuan jahat ini. Presdir Ji. Maafkan saya. Rani, kuberi kau waktu 3 hari untuk mengembalikan kalung berlian ini. Kalau tidak, 3 hari lagi adalah hari kematianmu. Tunggu. Kau tidak mau membantuku merawat lukaku? Suka berakting ya. Ku temani kau berakting. Kau sedang apa? Aku sudah menikah, jangan ganggu. Pria ini, jangan-jangan dia tahu aku CEO Dingseng dan ingin menikah denganku? Luka ini ku dapat karena menyelamatkanmu. Ku beri antiseptik ya. Sakit sekali? Tiup saja sudah cukup. Bagaimana? Sudah lebih baik? Katakan sesuatu. Sangat nyaman. Tuan Besar Fu, ku tegaskan sekali lagi, aku sudah punya suami. Aku tidak mungkin menikah denganmu. Kau cukup narsis ya. Tenang saja, aku juga sudah menikah. Kalau begitu kita tidak usah saling mengganggu dan tidak akan bertemu lagi. Pak Yofi, kakek meminta Anda segera menikahi nona besar keluarga Ji. Khawatir Anda dekat dengan CEO Dingseng, padahal CEO Dingseng adalah istri Anda. Besok atur pertemuan dengan Nona Ji. Aku ingin bicara dengannya langsung. Bagaimana jika wanita itu memaksa untuk menikah? Singkirkan dia. Si pemalas kecil, waktunya bangun.
Nanti terlambat kerja. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Aku kan bosnya. Siapa yang berani bilang aku terlambat? Bos, Kau salah dengar. Aku cuma pembantu kecil. Merangkap tukang sikat toilet. Lihat apa? kau suka tidur telanjang ya? Keluar. Aku berangkat kerja. Hati-hati. Sudah janjian dengan Nona Ji. Suruh dia menungguku di kafe Tian Cheng. Perempuan itu kenapa belum datang? Tidak mau membatalkan pertunangan. Telepon dia. Halo, Nona Ji. Apa? Astaga. Hei. Hei, bagaimana cara engkau menyetir? Keluar kau. Kukira siapa? Ternyata engkau, kakakku tersayang. Tumpukan rongsokan itu mobilmu ya, mobilmu ya. Kau sengaja menabrakku? Aku ingin sekali membunuhmu, tapi ternyata nyawamu panjang sekali. Kau tidak punya uang untuk mengganti kalungku, tapi punya uang untuk mengendarai mobil mewah? Penipu. Siapa yang engkau sebut penipu? Kau kakakku? Mengapa engkau perhitungan sekali? Untuk apa? Bukankah itu hanya kalung murahan? Tidak tahu malu. Jihan, belakangan ini sebaiknya engkau hati-hati. Entah kapan kecelakaan bisa saja terjadi lagi. Misalnya sekarang aku akan mencakar wajahmu. Yofi, aku kecelakaan. Sakit. Lepaskan aku. Orang gila dari mana ini? Lepaskan. Pak Feng, dia kakakku yang merebut posisi CEO dariku. Hajar dia. Perempuan jahat, kubunuh kau. Saya salah. Mohon maafkan saya. Bawa selingkuhanmu, pergi. Dia bukan selingkuhan saya. Dia petugas kebersihan di rumahku. Saya akan segera memecatnya. Pak Fandi, kau bilang akan menikahiku. Perempuan Diam. jahat. Maaf. Rina, apa yang bukan milikmu tidak akan pernah kau dapatkan. Jangan buang-buang tenagamu. Kau tidak pantas. Ayo kita pergi. Rina, tunggu saja. Semuanya milikku. Sayang, kau masih bekerja di bisnis pernikahan? Banyak sekali mobil pengantin. Bisnis sampingan. Pak Fandi tadi, kenapa dia begitu takut padamu? Dia bukan takut padaku, tapi takut pada istrinya. Istrinya? Klien? Klienmu? Bukan kliennya. Ada uang di kartu ini, kau bisa pakai sesukamu. Kau berhenti dari pekerjaanmu saja. Terima kasih istriku. Oh ya, kenapa nada dering teleponmu sama dengan wanita? Itu jangan-jangan dia nona besar keluarga Ji. Wanita yang mana? Ji. Wanita itu? Jangan-jangan dia nona besar keluarga Ji. Ji. Pak Yofi, maaf, saya salah. Nomor telepon Nyonya adalah 6699. Nomor telepon wanita itu adalah 9966. Jangan sampai terulang lagi. Baik, Pak. Wanita yang mana? Teman masa kecil Yofi? Atau cinta pertamanya? Jangan-jangan mantan istrinya? Ada apa? Siapa wanita itu? Kau kenapa? Ah, tidak apa-apa. Lukaku tersentuh. Tidak apa-apa. Ah,
Ya, aku punya mantan tunangan. Dia memaksaku untuk menikah. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Baiklah. Perempuan jahat, nomor akhirnya 9966 kan? Tunggu saja. Sudah menemukan wanita itu? Sudah. Teleponnya sudah tersambung. Halo? 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 Mantan tunangan Yofi, seorang wanita parubaya. Wanita kaya. Mereka semua suka berondong. Bukankah orang yang baru saja menelepon, Ibu Jihan? Dia tidak menemukan ponselnya, lalu dia marah. Bagaimana ini? Habisi dia. Ibu Jihan, kurasa ini kesempatan bagus untuk menguji suamimu. Baiklah, jika Yofi dan wanita tua ini masih berhubungan, aku akan menceraikannya. Ibu Jihan pasti merindukanku kan? Kakekku memintaku untuk menghubungimu dan mempererat hubungan kita. Meminta Galang menghubungiku lagi. Kakek tua keluarga Fu itu sudah gila? Keluar. Aku tidak dekat denganmu. Tidak dekat. Kau kan calon kakak iparku, Nona Jihan. Hari ini aku harus menaklukkanmu. Ibu Jihan, cobalah kopi ini, sangat harum. Minumlah. Setelah efek obatnya bereaksi, aku akan membuatmu menangis dan memohon padaku untuk memuaskanmu. Aku tidak pernah minum minuman dari orang asing. Takut diberi obat. Ibu Jihan, bagaimana mungkin aku orang asing? Kita nantinya akan menjadi keluarga. Kau pantas? Aku tidak pantas. Ibu Jihan, di seluruh negeri, hanya aku yang paling cocok. Kakakku, dia hanya orang mesum yang tak tahu malu, memperlakukan wanita sebagai mainan. Tidak sepertiku yang akan menyayangimu. Lagi pula nantinya aku adalah kepala keluarga Fu. Setelah kita menikah, kau serahkan grup Dingseng kepadaku, biar aku yang menghidupimu. Lanjutkan. Dan suamimu yang miskin itu, dia hanyalah gigolo rendahan, entah berapa banyak virus di tubuhnya. Ibu Jihan, untuk main-main bolehlah. Untuk menikah, aku adalah pilihan terbaik. Kau wanita jahat. Wanita jahat, kau berani. Ingin menikah denganku? Benar-benar omong kosong. Wanita sialan, aku akan menidurimu sekarang. Aku akan memberitahu semua orang di perusahaan bahwa aku menidurimu di kantor. Lepaskan. Pergi. Hanya kau? Hentikan, Tuan Muda. Berani sekali kau. Dasar babu, pulang sana layani. Cacat sialan itu. Mau main-main denganku? Tidak mau. Tidak mau lagi. Ibu Jihan, sakit. Kau pikir kau pantas bercanda denganku? Sakit sekali. Kumohon, Ibu Jihan, lepas. Aduh. Manusia, brengsek. Kau. Memberiku obat, bosan hidup. Aduh, sakit. Lihat, inilah akibatnya macam-macam denganku. Aku lihat. Istriku hebat. Tentu saja. Aku mau membersihkan kamar mandi. Turunkan aku. Masih berpura-pura, Ibu Jihan? Sebenarnya, aku tidak bermaksud menipumu. Aku hanya... Takut aku menghabiskan uangmu. Bukan. Mulut perempuan. Ini kartumu, ku kembalikan. Ini kartuku, uangnya bisa kau pakai sesukamu. Ngomong-ngomong, mantan tunanganmu itu seorang wanita parubaya. Aku meneleponnya. Wanita parubaya? Aku sudah meneleponnya.
Maukah kau melihatku meneleponnya dan menjelaskan semuanya? Halo, aku tidak mungkin menikah denganmu. Aku sangat mencintai istriku. Kita tidak mungkin. Pria itu bicara apa? Menikah apa? Tidak menikah? Rina, kau ingin bekerja sama denganku? Tuan Muda Yofi, aku membantumu mendapatkan Jihan. Kau membantuku menikah dengan Tuan Muda Yofi kedua. Kau seharusnya tahu, Jihan adalah Presiden Grup Ding Seng, kan? Dengan statusnya, cukup bagimu untuk melebihi Gautama di keluarga Fu. Apa kau rela kehilangan dia? Kehilangan dia? Dulu Jihan meninggalkanmu dan kabur dari pernikahan dan menikahi Gigolo ini. Jihan kabur dari pernikahan dan meninggalkanku. Jihan adalah mantan tunanganku. Nona Jihan. Kau memintaku untuk membunuh siapa? Kau. Bagaimana kalau kau membantuku membunuh diriku sendiri? Tidak mau. Kau suami Jihan. Kau Tuan Muda Yofi. Kau ternyata bisa berdiri. Rani, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Tuan Muda Yofi, kau tidak punya kemampuan untuk membunuhku. Sampah sepertimu hanya pantas untuk membersihkan sepatu Ferry. Perlu menghabisinya? Tuan Yofi dihina oleh orang sepertimu? Aku tahu salah. Kumohon lepaskan aku. Rani, aku peringatkan engkau, jangan bicara yang tidak seharusnya kau bicarakan. Jihan adalah sayangku. Jika engkau berani mengganggunya lagi, aku akan menghancurkanmu. Kau tuli kah? Aku mengerti. Aku pasti akan tutup mulut, tidak akan mengganggu Rani lagi. Ayo kita pergi. Jihan, suamimu yang tidak berguna itu ternyata anak emas. Aku akan memberitahu seluruh keluarga Fu. Tidak akan bicara. Aku tidak akan bicara apapun. Rani, kau kenapa? Ini karena putri kesayanganmu, Jihan yang melakukannya. Bunuh dia, pergi dan bunuh dia. Rani, kau terluka parah. Apakah ini perbuatan Jihan? Ayah, aku ingin membunuh Jihan. Pergi dan bunuh dia. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pria itu. Kau kenapa? Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa bicara. Jika aku bicara, kita akan mati. Seluruh keluarga kita akan mati. Jangan takut, nak. Ibu akan membantumu menghadapinya. Asal Jihan menghilang, Presiden Grup Ding Seng akan menjadi milikmu. Baik. Pak Zhang, Pak Li, Pak Zhao, aku tahu kalian suka ramai-ramai. Jadi, aku sengaja memanggil kakakku untuk melayani kalian. Kakakku adalah CEO perusahaan. Kalian belum pernah main dengan wanita karier, kan? Bukankah ini pesta ulang tahun? Kak, Ibu bilang, kau harus melayani ketiga bos ini dengan baik. Selamat bersenang-senang. Adik kecil? Apa yang kalian lakukan? Jihan, setelah kau dirusak, aku lihat bagaimana kau bisa menjadi kesayangan Tuan Muda Yofi. Kalian mau apa? Pak Zhang, Pak Li, wanita ini tubuhnya bagus sekali. Kita satu persatu atau bersama-sama. Tentu saja satu persatu, lalu bersama-sama. Aku baru pertama kali bermain dengan CEO perusahaan besar. Aku akan merekamnya, lalu mengunggahnya ke situs web. Mau apa? Mau lari? Temani kami bermain. Bagaimana? Mau main, ya? Baiklah.
Wanita jahat, lepaskan. Jangan mendekat. Halo, segera ke sini. Jual wanita jahat itu ke Thailand untukku. Setelah selesai, 10 miliar rupiah akan segera ditransfer. Jihan seumur hidup. Kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kalian adalah tentara bayaran dari grup Fu yang sangat terkenal di negara ini. Wanita itu ada di dalam. Rekaman, ya. Mau disebar di internet, ya. Saya tidak berani lagi. Kau sedang apa? Rani, perempuan jahat. Tunggu saja. Kau lihat nanti bagaimana aku menghabisimu. Wanita jalan, kau membuat kami sengsara. Bu Jihan, kumohon ampuni kami. Bengong saja, tangkap dia. Kau menyuruhku menjual wanita ini ke Thailand. Kau mau aku mati? Tangkap. Aku menyuruh kalian menangkap Jihan. Kalian menangkapku untuk apa? Bawa pergi. Lepaskan aku. Bawa pergi. Tuan muda. Rani, sepertinya kau tidak menganggap serius ucapanku. Tuan Besar Yofi. Tuan Besar Yofi, aku hanya bercanda dengan kakakku tadi. Bercanda? Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengirimkanmu ke Thailand. Tuan Besar Yofi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Jangan kirim aku ke Thailand. Setelah kita menjual Jihan ke luar negeri, kita akan mendapat bayaran yang besar. Rani, kau? Dia suami Jihan? Dasar pemuda miskin, berani-beraninya engkau memukul putriku? Rani, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Rani? Kalau mau hidup, tutup mulutmu. Lain kali. Tidak akan ada lain kali. Ayo pergi. Halo? Apa ini Tuan Muda Galang? Ini Rani. Maksudmu, kau punya tunangan? Iya, mantan tunangan. Oh, benarkah? Aku dan Tuan Muda Fu itu baru bertemu 2 kali. Sayang, tenang saja. Aku benar-benar tidak menyukai pria itu. Tidak suka ya? Keluarga Fu itu tidak ada orang baik. Tuan Muda Fu itu, dia itu binatang, suka sekali menyiksa perempuan, bajingan. Tuan Muda Fu ini sebenarnya dia cukup. Orang sakit-sakitan, berani-beraninya dia membangun kekuatan di belakangku, mau menindasku ya. Hari ini aku akan menghabisinya. Begitu pintu terbuka, tangkap Yofi. Aku ingin menghancurkan kepalanya. Baik. Yofi, buka pintunya. Yofi, buka pintunya. Siapa? Berisik sekali. Orang-orang tidak berguna ini, bahkan rumah Yofi, saja bisa salah. Direktur Jihan. Direktur Jihan, kenapa Anda di sini? Kenapa? Mau membunuhku untuk menutupi jejakmu? Dasar perempuan jahat, dapat kesempatan, aku pasti akan menidurimu. Direktur Jihan, terakhir kali saya banyak menyinggung. Hari ini saya sengaja datang untuk meminta maaf. Pergi. Karena Direktur Jihan tidak menyambut saya, maka saya akan datang lagi lain kali untuk meminta maaf.
Lain kali aku akan datang lagi untuk bermain denganmu. Ayo pergi. Tadi siapa yang mengetuk pintu? Mati. Tuan muda kedua. Sepertinya suara Tuan muda sulung. Aku tidak tuli. Sialan. Mereka berdua ternyata berselingkuh. Yofi ternyata suami Jihan. Tuan muda kedua. Tuan muda sulung sepertinya bisa berdiri. Jihan tidak tahu dia Tuan muda Yofi. Ayo, ke grup Dingseng. Apa katamu? Dingseng dirusak? Siapa yang melakukannya? Tuan Besar Fu? Siapa yang melakukan ini? Tuan Besar Fu. Aku akan kembali ke kantor dulu. Ada urusan yang harus kuurus. Baiklah. Pak Yofi, Galang ada di luar. Dia terus mengatasnamakan Anda. Dia terus menindas Nyonya. Sepertinya Galang sudah tahu semuanya. Pak Yofi, bagaimana kalau Anda jujur saja pada Nyonya? Selesaikan Galang dulu. Kita kembali ke rumah keluarga Fu. Tuan Besar Fu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Ibu Jihan, orang suruhan Tuan Besar Fu memperingatkan Anda, menyuruh Anda dan suami Anda segera bercerai. Ayo, pergi ke rumah keluarga Fu. Galang, Presidir Grup Fu, berencana bekerja sama dengan perusahaan kita. Sebagai pewaris, kau harus lebih banyak menyanjung, Presidir Fu. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan melayaninya dengan baik, Presidir Fu. Galang, kakek tahu kau telah menyinggung Presidir Ji dari Dingseng. Ada apa ini? Orang yang menyinggung Presidir Ji adalah kau. Kakek. Kakak terus berpura-pura cacat, menipu kita. Kau berpura-pura cacat? Tidak peduli dia benar-benar cacat atau berpura-pura. Hari ini aku akan menghabisimu. Entah dia benar-benar cacat atau hanya berpura-pura, hari ini aku akan menghabisimu. Goyang, hentikan. Liontin Giok ini, dari mana engkau dapat? Liontin Giok pusaka, bagaimana bisa ada padanya? Kupungut. Berikan padaku. Dulu, aku membunuh kakek Ji hanya untuk Liontin ini yang cukup untuk mengendalikan semua kekuatan keuangan negara A. Ini milikku. Kau pikir kau siapa? Serahkan Liontin Giok itu. Aku kembali bukan untuk membiarkan kalian merampas barang-barangku. Yofi, aku tahu kau diam-diam membangun kekuatanmu. Lenganmu yang cacat ini tidak akan bisa melawan kekuatanku. Aku perintahkan kau segera ceraikan Ibu Jihan. Wanita ini akan kujadikan milikku. Tentara bayaran Grup Fu meminta maaf kepada Tuan Muda. Bangunlah. Baik. Au, kaukah Presiden Grup Fu? Kamu Presiden Grup FU? Seandainya sampai ini benar-benar Grup FU. Kamu Presiden FU? Cih. Yofi, kamu pikir kamu bisa bawa beberapa preman rendahan untuk bergaya seperti ini? Lalu bisa menakutiku? Berani menyinggung Tuan Muda, kau cari mati. Cukup. Bagaimanapun dia adikku. Yofi, apa kamu ada hubungannya dengan Grup FU? Kakek, dia tidak mungkin Presiden FU. Serahkan Liontin Giok itu. Ceraikan Jihan. Liontin Giok ini diberikan oleh seorang tetua sebelum beliau meninggal. Apakah pembunuh tetua itu adalah kalian? Kurang ajar. Kamu omong kosong apa? Lalu kenapa kakek takut? Ayo kita pergi. Galang berani mengusik Jihan lagi. Akan kubuat kau menyesal. Tuan Muda kedua, Jihan datang. Kakak, Jihan tahu kau. Demi merebut Liontin ini, membunuh kakeknya. Kakek pergi kemana sebelum meninggal? Bertemu dengan siapa? Tuan,
sebelum beliau meninggal, memang pernah datang ke keluarga Fu. Tuan Besar Fu, ternyata kau adalah orang jahat yang kejam. Ibu Jihan, apa yang akan Anda lakukan? Membunuhnya, membalaskan dendam kakek. Tuan Besar Fu, hari ini aku akan membuatmu membayar nyawa kakekku. Ngomong-ngomong, apakah wanita itu ada pergerakan baru-baru ini? Jika dia berani mengganggu istriku lagi, akan kuhabisi dia. Dia ingin membunuhku? Kapan aku mengganggu istrinya? Wanita itu telah membocorkan sebagian dari kekuatan Anda kepada Galang. Dia tidak menyesal pergi bawa dia ke sini. Baik. Dasar manusia rendahan, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Kau? Aku sudah tahu kau bersembunyi. Bukankah kau cacat? Bagaimana kalau kau periksa? Menggodanya cukup menarik. Lepaskan aku, dasar brengsek. Aku akan membalaskan dendam kakek. Psst. Aku tidak membunuh kakek Ji. Lalu kenapa liontin giok kakekku ada padamu? Bagaimana? Kau mengakuinya, kan? Jangan bergerak. Bajingan, sampah, lepaskan aku. SST. Pelankan suaramu. Lepaskan. Aku bahkan tidak menekannya dengan keras. Aku akan melepaskannya, tapi jangan berteriak. Mereka semua akan mendengarnya. Kembalikan liontin giok itu peninggalan kakekku. Liontin giok itu ada di sakuku, ambil sendiri. Mengambil? Siapapun yang menikahi pria sepertimu, sungguh sial. Di mana? Di saku celanaku. Aku sebenarnya sangat ingin menciummu. Cabul. Tuan Besar. Tuan Besar. Maaf, Tuan Besar. Tuan Besar. Tuan Besar. Silakan lanjutkan. Aku rasanya sangat malu. Kau begitu sembrono, apa istrimu tahu? Tentu saja tahu. Dia bahkan menikmatinya. Hei, kau sedang apa? Liontin giok ini adalah harta berharga kakek. Siapapun yang memilikinya bisa mengendalikan kekuatan keuangan negara A. Jadi, kau yang membunuh kakek. Sayang, kau menganggapku terlalu buruk. Kau panggil siapa sayang? Kau adalah tunanganku. Aku sudah menikah, pertunangan kita dulu batal. Karena kau bilang kau bukan pembunuhnya. Lalu siapa? Mungkinkah keluarga Lin? Atau keluarga Fu, atau mungkin mereka bekerja sama untuk membunuh kakekku. Kau memang pintar. Pantas saja kau mantan. Pantas saja engkau mantan tunanganku. Kau tahu, sebenarnya liontin giok itu... Benarkah? Kakak, kita saudara sekandung. Maafkan aku, ya. Apa yang kau lakukan? Kakak, sebelumnya aku telah dibutakan oleh nafsu dan berulang kali menyakitimu. Sekarang aku sudah merusak wajahku sendiri. Kumohon maafkan aku, ya. Aku tidak punya waktu untuk bermain drama denganmu. Jihan, cepat bawa aku pergi dari sini. Aku akan memberitahumu siapa pembunuh kakekmu. Rani, kau berani kabur? Cepat bawa aku pergi. Ayo. Berhenti. Siapa pembunuhnya? Jihan, orang tua itu sudah mati. Kurangi omong kosongmu, kau telah menusuk ayahku, merusak kalungku.
Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Kau pikir aku orang yang mudah ditindas? Lepaskan aku akan memberitahumu. Kakekmu dibunuh oleh keluarga Fu dan siapa lagi? Dan juga keluarga Lin kami. Lepaskan aku. Akhirnya aku mendapatkan liontin giok ini. Kalian yang membunuh kakekku? Ya, dulu ayahku bekerja sama dengan Pak Tua Fu, menusuk Pak Tua Ji hingga mati. Siapa suruh dia sebelum meninggal terus memegang liontin giok ini, dia pantas mati. Asuransi kecelakaan yang dibelikan ibu untukmu, kami semua menantikan hari kematianmu. Mulai sekarang semua milikmu adalah milik Keji. Bagaimana bisa menjadi orang sukses tanpa kekejaman? Halo, Tuan Muda, liontin giok sudah kudapatkan. Aku akan segera menghabisi Jihan. Jihan, kau tidak tahu kan? Tuan Besar Fu, dia sebenarnya... Rani, kau cari mati. Jihan, jangan tidur, bertahanlah. Seseorang kurung dia untukku. Aku punya liontin giok, siapa yang berani menyentuhku? Aku bisa mengerahkan kekuatan konglomerat. Wajahku... Apa? Rani diculik? Siapa yang melakukannya? Pasti Tuan Muda kedua Fu. Mereka bersatu untuk membunuh kakekku. Kepalamu masih sakit? Liontin giok kakekku diambil oleh Rani. Tenang. Aku akan mengatur seseorang untuk mengambilnya kembali. Tuan Besar Fu, Anda sepertinya tidak seperti yang dikabarkan. Begitukah? Lalu kau suka? Kembalikan ponselku. Aku akan memberi kabar pada suamiku. Ah? Kenapa? Tidak apa-apa. Istriku. Dia memutuskan panggilanku. Apa kau sedang menemani wanita kaya? Aduh. Apa? Masalah kakekmu itu penting. Tuan Besar, Nyonya Muda. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kita sudah berciuman, masih bilang tidak ada hubungan. Bagaimana baru bisa dibilang ada hubungan? Ada apa? Rani sedang menjamu para tokoh masyarakat menghadiri pesta perkumpulan konglomerat yang dia selenggarakan. Nantinya seluruh konglomerat negara A akan mematuhi perintahnya. Apa? Pak Gian, setelah 20 tahun, liontin giok itu akhirnya muncul. Inilah adik perempuanku yang telah terpisah selama 20 tahun lebih. Ya, dia ada di Empire. Ayo, kita sekarang pergi ke Empire, menjemputnya pulang, bergabung dengan keluarga. Oh ya, bawa hadiah ratusan miliar, properti miliaran, untuk menyambut pewaris konglomerat papan atas kita, nona besar keluargaku, pewaris keluargaku. Sialan Jihan itu, hidupnya untung banget ya. Asuransi kecelakaan ini gagal total. Astaga. Tunggu saja sampai aku mengumpulkan kekuatan para konglomerat. Aku akan segera mengirim orang untuk membunuh Jihan. Sekarang putriku sudah sukses, dia sekarang orang yang terpandang. Rina, siapa yang mengizinkanmu memonopoli liontin giok itu? Berikan liontin itu padaku. Aku telah memprovokasi orang yang seharusnya tidak kuprovokasi. Tanpa liontin giok sebagai pelindung, nyawaku pun terancam. Jika aku berikan liontin giok padamu, bisakah kau melindungiku? Aku bisa melindungimu. Rina, berikan liontin giok itu padaku. Jangan harap. Rina, jangan keras kepala. Akulah yang melakukannya saat itu. Liontin giok itu milikku. Kalau saja ibuku saat itu tidak menahan Pak Jody, apakah kalian punya kesempatan untuk melakukannya? Kalian benar-benar pembunuh kakekku. Aku akan membuat kalian semua membayar nyawa kakek. Jihan, kau memfitnahku?
fitnah? Saat itu ayahku bekerja sama dengan kakek Fajar, menusuk Pak Jody berkali-kali hingga tewas. Kalian semua pembunuh? Jihan, kau cari mati. Aku adalah pemegang Leontin Giok. Sekarang aku akan mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuh Jihan. Jihan, kau akan selalu menjadi pecundangku. Kalian tahan dia. Berlutut dan berikan aku 3 koto. Nyonya, Anda telah menderita. Apa yang kalian lakukan? Akulah pemegang giok ini. Kalian harus mendengarkan aku. Tuan muda kami telah memperingatkanmu, jangan memprovokasi nyonya muda kami. Tuan Muda Fu? Siapa yang menjadi wanitanya? Bertunduklah pada nyonya kami. Lepaskan putriku, Tuan Muda Fu kalian itu, dia hanya orang cacat, tidak berguna. Banyaklah. Tuan Fajar, aku memberikan giok ini padamu. Kumohon, selamatkan aku. Meskipun Presiden Grup Fu adalah Tuan Muda Fu yang terkenal, tapi itu cucumu, dia akan mendengarkanmu. Yogi, kau orang cacat sialan. Ketagihan berpura-pura menjadi Presiden Grup Fu. Jika engkau adalah Presiden Grup Fu, aku akan memutar kepalaku dan menendangnya seperti bola. Benarkah? Akulah Presiden Grup Fu, yang bahkan jika engkau berlutut dan memohon untuk bertemu denganku, kau tidak akan bisa bertemu. Dia bisa berdiri? Bukankah dia suami miskin Jihan? Bagaimana dia bisa menjadi Tuan Muda Fu? Presiden. Suamiku dan mantan tunanganku adalah orang yang sama? Sayang, Yofi. ini aku. Kalian, siapa yang ingin membunuh istriku? Yofi, siapa yang mengizinkanmu mengamuk di sini? Jihan. Dia penipu. Dia menyamar sebagai Presiden Grup FU. Sekarang, aku akan menelepon Presiden Grup FU untuk membongkar penyamaranmu. Galang, sekarang apa aku harus memenggal kepalamu? Kakek. Dia benar-benar Presiden Grup FU yang kekayaannya triliunan? Kakek. Dia Presiden Fu. Yofi, aku akan mengumpulkan kekuatan para Taipan untuk menghancurkanmu, anak durhaka. Kakek sudah pikun. Leontin Giok itu tidak bisa mengendalikan kekuatan para Taipan. Tidak mungkin aku dan Galang sudah membunuh orang itu. Bagaimana mungkin tidak bisa dikumpulkan? Karena Anda mengakuinya, maka temani Galang ke kantor polisi. Kemari. Kakak, aku salah. Aku tidak mau masuk penjara. Kemari. Kakak, cacat sialan. Anak durhaka, kau pantas mati. Kau membunuh ibuku. Kakek yang menyebabkan kematian istriku. Orang yang pantas mati adalah kau. Rani, hutangmu padaku harus dibayar. Maaf, aku... Hatimu sama hitamnya dengan darahmu. Jihan, kau boleh menyuruhku melakukan apa saja. Bisakah kau mengampuniku? Jihan, kau dan Rani sebenarnya bukan saudara perempuan. Apa maksudmu? Kau bilang aku dan dia bukan saudara tiri seayah? Bukan. Kau bukan anak kandungku, kau bukan keluarga Ji. Membalas dendam apa untuk keluarga Ji? Bagaimana kau ingin menangani keluarga Lin? Aku tidak tahu. Aku bukan keluarga Ji. Aku tidak punya keluarga. Sayang, kau masih punya aku. Aku suamimu. Tapi kenapa keluargaku tidak menginginkanku? Kenapa? Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkanmu? Kau pasti tersesat. Begini, aku akan membantumu menemukan mereka. Bagaimana? Meskipun aku menemukan mereka, mereka tidak akan percaya aku putri mereka. Leontin Giok. Leontin Giok pasti bisa mengumpulkan kekuatan para Taipan. Pasti bisa. Pasti bisa. Tuan Yofi dan Jihan tidak akan memaafkan kita. Tidak akan. Anak durhaka,
Kenapa kau berulang kali memprovokasi Jihan? Kau memegang liontin giok pecah ini, berikan padaku, aku akan menghancurkannya. Tidak. Ini harta karun. Itu bisa mengumpulkan kekuatan para Taipan. Tidak. Adikku tinggal di tempat kumuh seperti ini. Ayo, jemput putri keluargaku, Taipan papan atas. Baik. Pak Yofi, Nyonya, liontin giok itu berhubungan dengan keluarga konglomerat di negara A. Kemungkinan besar itu adalah bukti hubungan Nyonya dengan keluarga tersebut. Kembalikan liontin giok itu. Kak, liontin itu tidak ada padaku. Jangan panggil aku Kak, menjijikkan. Kak, kita bagaimanapun juga pernah menjadi saudara. Apa kau benar-benar ingin menghancurkan? Dasar pembohong. Liontin itu pasti ada padamu. Asisten Gao, geledah dia. Ayo, lakukan. Jangan mendekat. Jihan, aku membencimu. Siapa bilang liontin itu milikmu? Liontin itu milikku. Kakek Jody yang mencurinya. Akulah pewaris konglomerat puncak. Kulihat siapa yang berani menyakiti nona besar keluargaku. Kau siapa? Kepala keluargaku, konglomerat puncak, Gian. Kepala keluargaku, Gian. Ini adik perempuanku yang telah lama hilang, Rani. Adik perempuan? Tuan Jian, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin saya salah mengenali adik perempuan saya sendiri? Kakak, akhirnya kakak datang. Selama bertahun-tahun ini hidupku sangat menderita. Wajahmu? Dia tidak akan tahu kalau aku bukan... Siapa yang melakukan ini? Kakak, aku takut untuk mengatakannya. Aku takut. Adik perempuan, kau sekarang adalah pewaris keluarga kaya raya. Katakan, siapa yang merusak wajahmu? Kakak, itu Jihan. Dialah yang selalu menyiksaku selama bertahun-tahun ini. Barusan, dia juga menyuruh para pria menjijikan itu untuk menyentuhku. Rani, kaulah yang mencuri liontin giokku. Jadi aku... Kakak, percayalah padaku. Liontin giok itu milik, bukan miliknya. Milikmu? Liontin giok ini terukir huruf Rao. Jangan-jangan namamu Jihan? Apa kau Jihan? Pak Jian, adik kandungmu Jihan? Bukan, akulah Jihan. Jihan adalah Jihan yang sebenarnya. Pak Gian, ini hasil tes DNA saya dan Jihan. Jihan bukan putriku. Dulu kami menukar nama kedua anak perempuan itu. Saya Gani tidak mungkin salah orang. Jihan adalah adik kandung saya. Kau... Benar. Pak Gian sangat jeli. Kalian telah menyakiti adikku. Aku akan menuntut keadilan untuknya. Pengawal, tangkap pasangan bajingan ini, suruh dia berlutut, minta maaf, dan sujud pada adikku. Berlutut dan jilat sepatuku? Pak Jian, apa kau yakin ingin mempermalukan Direktur Ji dari perusahaan Jaya dan Pak Yofi dari grup FU? Jilat sepatu? Oh pantas? Kau... Rendahan. Bodoh, keluarga konglomerat teratas hanya seperti ini. Kakak, kenapa engkau tidak membunuh pasangan anjing itu? Grup Dingseng dan grup FU. Meskipun kekuatannya tidak seperti Gushi, tapi jika mereka bergabung, aku khawatir. Tidak berguna? Keluarga konglomerat papan atas tidak berguna. Kakak, bisakah kau membantuku membeli beberapa rumah di Yulongwan? Selama bertahun-tahun aku tidak bisa makan dan tinggal dengan layak. Nona, Pak Jian berencana memberi Anda 1 triliun rupiah. Baik. Boleh. Terima kasih kakak. Jihan, aku menyamar sebagai dirimu lagi. Mungkin engkau tidak ditakdirkan untuk kaya raya. Selamat kepada Pak Yofi atas keberhasilan akuisisi grup Fu. Terima kasih Tuan Lucky. Terima kasih.
istriku datang memeriksa. Permisi, maaf. Jihan, malam ini aku akan tidur dengan priamu. Sayang, baik, aku akan menjemputmu. Aku tutup dulu ya. Acara bisnis. Maaf, istriku sangat ketat. Ayo, kita untuk proyek ini bersulang. Bersulang. Ayo. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yofi, apakah perlu memberitahu Nyonya? Tidak perlu. Istirahat sebentar saja. Yofi? Sayang, kenapa engkau datang? Aku datang untuk menjagamu. Baiklah. Yofi, aku akan membantumu membuka baju. Bolehkah? Baiklah. Rani. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Aku dan suamimu sedang apa? Bukankah kau sudah melihatnya? Pergi. Jihan. Jihan, dengarkan penjelasanku. Aku tahu. Sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Aku tidak akan berani lagi. Pria lembek, jangan manja. Baik, tidak boleh manja. Mau manja? Manja di ranjang. Panggil sekali, 1 juta rupiah. Terima kasih, sayang. Pak Gian, Rina. Tidak, Nona Sulung mengalami kecelakaan. Sedang dalam proses penyelamatan. Pihak rumah sakit meminta keluarga untuk segera datang dan melakukan transfusi darah. Siapa yang melakukan ini? Jihan. Bawa dia ke sini. Jika Rani mengalami sesuatu, aku akan membuatnya ikut mati. Baik. Suster, adikku dia... Golongan darah Anda dan Nona Rani tidak cocok. Untungnya Nona Rani telah diselamatkan. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Golongan darah Anda sangat langka. Hanya ada 1 wanita di seluruh negeri yang cocok dengan golongan darah Anda. Jadi... Siapa wanita itu? Maaf, tidak dapat diungkapkan. Rani. Bukan adikku. Tom, selidiki di seluruh negeri, cari orang yang memiliki golongan darah yang sama denganku. Pak Gian, Anda seharusnya memanggilku saat Rani meninggal. Kakak, dia ingin membunuhku. Rani, beraninya engkau berpura-pura menjadi adikku? Berani sekali kau menyamar jadi adikku. Tidak, aku tidak. Pak Gian, wanita yang golongan darahnya sama dengan Anda sudah ditemukan. Siapa? Jihan. Jihan? Ternyata kaulah pewaris konglomerat papan atas adikku, nona besar keluargaku. Lepaskan, aku bukan adikmu. Kau memang adik kandungku. Aku tidak mengenalimu. Aku pantas mati. Pak Gian, bagaimana Anda membuktikan bahwa aku adikmu? Meskipun engkau kakakku, aku tidak akan memaafkanmu. Pak Gian, Nyonya Rani bunuh diri. Dia ingin Anda kembali. Hidup atau matinya dia tidak ada hubungannya denganku. Berikan aku laporan tes DNA-nya. Lihat, kau memang adikku.
Bagaimana engkau membuktikan laporan ini asli? Jika engkau tidak percaya, kau bisa melakukan tes DNA dengan Nyonya Lina untuk memastikannya. Jika terbukti kau bukan putrinya, maka engkau, adikku. Pak Jian, ada perlu apa dengan istriku? Ini... Mengapa? Mengapa semuanya terbongkar lagi? Telepon dari siapa? Dari Jia. Dia memintaku besok untuk melakukan tes DNA dengan Jihan. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ayah akan membantuku, kan? Nak, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Bunuh dia. Ayah, dia sama sekali tidak boleh melakukan tes DNA dengan Jihan. Kenapa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak ada. Katakan, apa yang sedang kau pikirkan? Kenapa? Mau melayani wanita kaya lagi? Ayo. Pernikahan kita berlaku selama 3 bulan. Masih mau diperpanjang? Ya, perpanjang seumur hidup. Masih mau? Apa? Ibuku meninggal? Rina, kau tega membunuhnya. Kau yang membunuh ibuku, kau takut melakukan tes DNA, takut rahasiamu terbongkar, jadi kau membunuhnya. Orang yang takut ketahuan, seharusnya engkau, Rina. Kau sangat suka merebut barang orang lain? Hahaha, merebut apa? Bahkan jika aku bukan putri keluargaku, kau juga tidak boleh. Panggil orang, bawa wanita gila ini ke penjara. Pak Yofi, jangan gegabah. Rina sedang terguncang, dia sedang tidak sadarkan diri. Jihan, ibumu, meninggal karena kecelakaan. Pergilah melihatnya untuk terakhir kalinya. Kenapa aku harus melihatnya untuk terakhir kali? Layantin giok kakekmu ada di kamar ibumu, ada juga surat yang ditinggalkan kakekmu. Tunggu aku. Kakak, kau mau kemana? Pergi. Siapa kakakmu? Pak Yofi, aku curiga ada yang tidak beres. Gawat. Jihan, mati sana. Pergi kalian. Jangan takut, sayang. Kalian tidak boleh pergi. Kalian akan menerima akibatnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau dipenjara. Kak, masih sakit? Tidak apa-apa, tidak sakit. Kakakmu ini... Jangan bergerak. Apakah lukamu terbuka lagi? Coba kulihat. Hei. Panggil perawat. Kukatakan bagaimana engkau bisa cemburu pada kakakmu sendiri? Tentu saja. Selama itu lawan jenis... Bahkan putraku sendiri tidak boleh dekat dengannya. Kau? Karena dia milikku. Adikku, aku sudah membelikanmu belasan rumah. Kemarilah dan lihat. 800 kali sehari. Sudah selesai belum? Ada yang kau suka? Bagaimana lagi? Ya kan kakakku? Cepat buka pintunya. Baik. Adikku, kakak membelikan sebuah rumah lagi, kau suka tidak? Terima kasih. Presdir, selanjutnya kita belikan apa lagi untuk nona muda? Beli apa lagi? Suami adikku ini lebih kaya dariku. Bagaimana kalau kita hadiahkan mereka sebuah pesta pernikahan saja?
Kak, apa boleh begitu? Tenang saja, kakak pasti akan mengadakan sebuah pesta pernikahan yang meriah untukmu dan adik ipar. Kalian tinggal datang saja. Ini, kenapa di sini tidak ada namaku? Oh, ini. Kakak ingin kau menggunakan kembali margaku, tapi harus mendapatkan persetujuanmu dulu. Jadi, kakak tidak menuliskan namamu. Pak Yofi, Ada apa? sosialita dari keluarga konglomerat papan atas negara A mengundang Anda untuk menghadiri pernikahannya. Apa? Sosialita? Tidak disebutkan di atas, tapi Tapi apa? dia mengundang Anda untuk menjadi pengantin prianya. Apa seorang sosialita? Level apa dia? Pantas untuk kunikahi? Pak Yofi, salah saya. Keluar. Kenapa Jihan tidak menjawab telepon? Pak Yofi, Ada apa lagi? sosialita dari keluarga konglomerat papan atas negara A datang. Keluar. Anda lebih baik bicara dengannya sendiri. Kau menolak lamaranku dan menyuruhku pergi? Yofi, kau mau memberontak? Sayang, apa yang kau bicarakan? Aku jadi pengantin wanita? Mengundangmu jadi pengantin pria? Kenapa? Kau tidak mau? Kalau begitu aku cari orang lain. Apa yang kau lakukan? Kenapa? Kau begitu terburu-buru menikah denganku? Lalu, kau tidak terburu-buru? Terburu-buru, ingin sekarang juga. Yofi, Jihan, aku kembali. Sayang, jangan tegang. Baik. Yofi, Jihan, aku akan membuat hari pernikahan kalian menjadi hari kematian kalian. Yofi, Jihan, serahkan nyawa kalian. Bajingan, mana mereka? Halo, ada apa? Mati. Sayo, Siapa yang mati? Galang. Bukankah dia di penjara? Kakek menggantikannya. Dia dibebaskan. Dia tadi mencoba membunuh kami. Tapi jangan khawatir, sebelum berangkat, aku sudah mengatur orang. Kita berangkat untuk menikah. Kakak, aku menikah nih. Aku tahu, Hari bahagia. Kau menangis kenapa? baru saja menemukan adikku kembali. Dia sudah akan menikah. Hati kakak sakit sekali. Kau iri padaku. Karena aku menikah lebih dulu darimu, kan? Kenapa mengatakan realita yang menyakitkan? Aku pergi. Kenapa? Kau tidak punya istri? Iri aku punya istri? Kalian berdua sama saja. Menyebalkan. Semuanya. Aku ingin mengucapkan selamat kepada adikku, Jihan dan Yofi, untuk berbahagia selamanya. Selain itu, di sini aku umumkan, mulai sekarang, Jihan adalah pewaris negara aku, konglomerat papan atas, pewaris grupku. Bagus. Adikku, kau harus berbahagia. Kakak akan selalu mendampingimu. Dan juga aku. Sayang, setiap dunia berputar, selalu ada dirimu. Sisa hidupku masih akan selalu menjadi milikmu. Yofi, bertemu, jatuh cinta, saling mencintai,
Aku sangat bahagia. Adik ipar. Chung dong. Chung. Chung. Cium. Chung di rumah saja. Cium. Tidak apa-apa. Cium.